cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Untuk itu sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa belajar ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Marilah teman-teman kita bersama doa dimulai. Baik adik-adik, pagi ini kita akan belajar tentang P5 ya. P5 adalah proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Ya, baik, untuk itu Ibu ingin tanyakan, coba siapa yang tahu makanan atau kue tradisional Gorontalo? Kira-kira ada apa saja? Ada pisang goreng, apa lagi? Opololo, onde-onde, apa lagi? Nyapo, apa lagi? Ya, jadi itu kesemuanya adalah makanan atau kue tradisional ya. Ya, untuk itu pagi ini kita akan belajar tentang kue tradisional yakni Hungoloyo ya. Ada yang tahu kue Hungoloyo itu bahan-bahannya seperti apa? Ubi, gula merah, apa lagi? Kelapa, apa lagi? Minyak apa? Ya, minyak goreng. Jadi untuk menggoreng ya, atau minyak kelapa goreng ya. Kemudian alat-alatnya seperti apa? Ada wajan, apa lagi? Ada kompor, apa lagi? Pisau. Jadi tujuan pembelajaran kita pagi ini, yang pertama peserta didik dapat memahami konsep membuat kue Hungoloyo dengan benar. Terus, ada yang bisa menyebutkan lagi atau menjelaskan lagi tujuan pembelajaran? Yang pertama apa? Peserta didik memahami konsep membuat kue Hungoloyo dengan benar. Ya,
diri, ya. Oke, semangat pagi. Luar biasa. Oke, untuk itu kita briefing dulu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik adik-adik, nah untuk lebih jelasnya perhatikan video pembelajaran berikut ya. Ibu akan putar videonya dan kalian perhatikan. Di situ ada terdapat cara-cara pembuatan kue ya. Ini ada bahan maupun alat-alatnya. Jadi silakan adik-adik simak dulu ya. cuci ya. Jadi dicuci dengan bersih ya.
Jadi singkongnya atau umbinya itu kita parut ya dengan menggunakan alat yang ada. Setelah diparut, umbinya bukan langsung digoreng ya, masih ada tahap selanjutnya seperti kita ambil sedikit-sedikit untuk diremas ya. Itu bertujuan untuk mengeluarkan air yang ada di dalam umbi tersebut ya. Kemudian yang kedua, setelah kita keluarkan air dari adonan itu, kita bulat-bulat ya, kita bentuk bulatannya, kemudian kita isi dengan gula merah. Nah, gula merah sama kelapa juga bukan langsung begitu kita ambil gula merah langsung taruh ya, itu ada prosesnya. Jadi yang proses gula merah sama lelehkan ya, atau dididihkan ya. Jadi gula merah kita lelehkan, setelah meleleh kita campurkan dengan kelapa parut ya. Nah, sampai kita masak sampai adonannya atau sampai kering ya. Sampai kering dan bisa dibuat untuk isian dari adonan singkong itu ya. Digoreng. Nanti setelah digoreng baru kita bisa mencicipinya ya. Paham ya? Oke, nah sekarang kita action ya. Jadi sekarang ibu bagi kelompok dulu ya. Ibu bagi kelompok menjadi 3 ya. Nah untuk itu, nah sekarang ibu lihat kelompoknya sudah dibentuk. Jadi ibu bagi saja ini kelompok 1 ini, kelompok 2 yang di tengah, kelompok 3 yang di sebelah kirinya ibu ya. Jadi kelompok 1 tugasnya untuk menyiapkan bahan-bahan ya. Oke. Kelompok 2 itu membuat dalam atau unti ya, membuat campuran gula merah sama kelapa parut ya. Dan kelompok 3 itu membuat proses pembuatannya. Nanti kelompok 3 akan bergabung ini dengan kelompok 1, 2 ya. Itu dalam proses pembuatan ungu loyo. Paham? Jadi yang kelompok 1 itu mempersiapkan bahan dengan alat ya. Kemudian kelompok 2 tugasnya itu untuk membuat unti atau isian dari kue ungu loyo tersebut ya. Dan kelompok 3 itu sudah mulai proses pembuatan, membentuk bulat-bulat. Ada yang lonjong bisa, ada yang bulat boleh, tergantung
tradisional Hongoloyo ya. Dan ini hasilnya. Jadi baik adik-adik, sebelum kita lanjut lagi kita ice briefing dulu ya. Oke. Kartu P5. Rohit, Penuaran, Robin, Belajar, Pancasila. Kartu P5. Rohit, Perbuatan, Robin, Belajar, Pancasila. Kartu P5. Rohit, Perbuatan, Robin, Belajar, Pancasila. Baik adik-adik, masih semangat ini? Masih. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, jadi kue Hongoloyo itu merupakan kue tradisional ya, kue tradisional Gorontalo. Ya, jadi kue ini terbuat dari bahan utamanya apa tadi? Singkong. Ya, bahan utamanya singkong. Kemudian singkong itu diparut ya. Ya. Sudah kerjakan tadi. Diparut lalu diisi dengan kelapa yang sudah diparut dicampur dengan gula merah. Nah, jadi kemudian yang berikut adalah asal usul dari Hongoloyo itu ya. Jadi asal usulnya sudah ada ya dari zaman dahulu, memang sudah ada kue yang disebut dengan kue Hongoloyo ini ya. Jadi kue ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Kemudian Hongoloyo juga biasanya itu dibuat pada acara-acara khusus ya, seperti perayaan hari raya atau pesta ya, pesta pernikahan ya. Jadi kue itu banyak ditemukan dalam hal perayaan-perayaan itu pasti dibuat ya. Jadi Hongoloyo juga adalah kue tradisional Gorontalo yang memiliki cita rasa khas ya dan kaya akan manfaat ya. Jadi kue ini sangat cocok dijadikan sebagai cemilan ya, atau dijadikan sebagai oleh-oleh ya. Jadi dijadikan sebagai cemilan, dia juga bisa dibuat dijadikan sebagai oleh-oleh khas Gorontalo ya. Oke, baik adik-adik, setelah semua tahapan-tahapan untuk pembuatan kue tradisional Hongoloyo kita sudah selesaikan dengan baik, maka tiba kita pada kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi kita. Coba siapa yang bisa menyimpulkan, siapa yang bisa baca yang ada di depan kesimpulannya? Kesimpulan Hongoloyo, kue tradisional Gorontalo yang terbuat dari singkong, parut dengan isian kelapa, lalu yang dicampur dengan gula merah atau yang disebut kunci. Kearifan lokal, pengetahuan dan praktik budaya yang diwariskan secara turun-menurun, termasuk makanan kue tradisional Gorontalo. Oke, jadi itu ya merupakan kesimpulan. Jadi Hongoloyo itu merupakan kue tradisional yang terbuat dari bahan singkong ya, bahan singkong yang diparut kemudian diisi dengan kelapa campur gula merah atau disebut dengan kunting ya. Dan kearifan lokal itu merupakan pengetahuan ya dan praktek budaya yang diwariskan secara turun-temurun ya, termasuk makanan. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, Hongoloyo itu merupakan kue tradisional Gorontalo yang terbuat dari bahan singkong ya, bahan singkong yang diparut kemudian dibentuk bulat ya, diisi dengan gula merah, campuran gula merah sama kelapa parut ya. Itu yang disebut dengan kue Hongoloyo. Kemudian kearifan lokal yaitu pengetahuan dan praktik budaya
ya, termasuk makanan yang kita buat tadi, yakni kue. Iya, kue tradisional Gorontalo, yakni kue bungo yoyo. Ya, sudah bisa membuat di rumah ini? Ya. Kalau sudah bisa membuat, boleh buat untuk kita jadikan usaha ya, usaha kecil-kecilan, ya, dijual atau dititip di kios-kios. Itu akan kita mendapat penghasilan ya dari kue tersebut, ya. Senang dengan pembelajaran hari ini? Semangat pagi. Oke, jadi adik-adik kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita bertemu minggu depan dengan tema yang berbeda lagi ya. Itu kita akhiri dengan melafazkan hafalan. Alhamdulillah.